Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas akuntansi menang 1 yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eklora Nurudi Septia, nomor NPM 240130101058 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nasyua Putri Priscilia dengan nomor NPM 240130101376. Perkenalkan, nama saya Indira Francisca Anita Sefrina dengan NPM 240130100347. Perkenalkan, nama saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Saya akan menjelaskan tentang soal 2.8a. Perusahaan memutuskan bahwa demi keringkasan hanya laba bersih yang harus dilaporkan pada laba rugi. Rincian mengenai pendapatan, harga pokok penjualan, dan juga biaya dihilangkan. Keputusan perusahaan untuk hanya melaporkan laba bersih pada laba rugi dan juga menghilangkan pendapatan, beban atau biaya, dan juga HPP atau harga pokok penjualan merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan atau syarat akuntansi itu sendiri. Dalam PSAK 1 disebutkan bahwa laporan laba rugi haruslah mencantumkan pendapatan, biaya atau beban, dan juga HPP atau harga pokok penjualan. Jadi, perusahaan haruslah mencantumkan pos-pos tersebut, tidak boleh dihilangkan agar sesuai dengan standar akuntansi itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada poin B, yaitu pembelian peralatan sebesar 170.000 sebagian dibiayai selama tahun tersebut melalui penerbitan surat utang atau notes payable sebesar 110. Perusahaan mengimbangi peralatan dengan surat utang tersebut dan melaporkan aset tetap sebesar 60.000. Nah, jadi berdasarkan pernyataan tersebut, perusahaan kurang tepat dalam mencatat nilai aset tetap. Karena total pembelian peralatan sebesar 170.000 dan dibiayai sebagian dengan utang 110 sehingga aset tetap yang harusnya dicatat itu 170 dan mencatat utang sebesar 110 bukan mencatat aset sebesar 60.000. Karena apabila 60.000 yang dicatat dalam aset dapat membuat laporan yang salah karena menunjukkan nilai aset yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Jadi, apabila ada pengurangan nilai aset harus dilaporkan jelas dalam catatan laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Kemudian pada soal 2.8, Weller telah melaporkan persediaan akhir sebesar 2.100.000 euro dalam laporan keuangan. Tidak ada informasi terkait dengan persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatan terkait. Nah, dalam melaporkan persediaan akhir harus mendetail dan terperinci. Ketika menghitung persediaan akhir, terdapat beberapa metode, yaitu FIFO, LIFO, dan average. FIFO yaitu mengeluarkan barang terlebih dahulu pada produk yang sudah diterima lebih dahulu. Sedangkan LIFO itu kebalikan dari FIFO, yaitu mengeluarkan barang pertama kali pada produk yang belakangan diterima. Kalau average itu tidak memandang status barang yang masuk lebih dulu. Selanjutnya soal D. Perusahaan mengubah metode penilaian persediaan dari rata-rata tertimbang menjadi FIFO atau FIFO. Perubahan ini tidak disebutkan dalam laporan keuangan. Jawabannya adalah tindakan perusahaan tersebut adalah melanggar standar akuntansi yang berlaku. Sebaiknya perusahaan harus mengungkap lebih jelas alasan dan juga dampaknya mengenai perubahan dalam metode laporan keuangan tersebut sesuai dengan kebijakan pada standar akuntansi atau SAK agar tidak terjadi kesalahan dalam menilai probabilitas perusahaan. Kemudian pada soal 2.9a, Presiden Gonzales SPA menggunakan akun pengeluarannya untuk membeli Suburban baru hanya untuk penggunaan pribadi dengan jurnal biaya lain-lain pada kas sebesar 29.000. Nah, ketika kita menggunakan penarikan untuk penggunaan pribadi, jurnal yang digunakan adalah Prive, sehingga jurnal yang di-entry adalah Prive pada kas sebesar 29.000. Akun biaya lain-lain biasanya terdiri dari
berbagai macam transaksi yang jumlahnya kecil dan tidak rutin, sehingga tidak tertampung pada akun biaya yang sudah ada. Selanjutnya, pada persediaan barang dagangan senilai 620.000 dilaporkan di laporan posisi keuangan sebesar 690.000, yaitu harga jual yang diharapkan dikurangi estimasi biaya penjualan. Jurnal berikut dibuat untuk mencatat peningkatan nilai ini. Persediaan 70.000 pada pendapatan penjualan 70.000. Perusahaan meningkatkan nilai persediaan dari 620 menjadi 690 dan mencatat selisihnya sebagai pendapatan. Hal ini melanggar prinsip biaya histori dalam akuntansi. Prinsip historical cost yaitu IFRS mengharuskan perusahaan mencatat dan melaporkan banyak aset dan kewajiban berdasarkan harga perolehan. Jika perusahaan memilih harga jual saat ini sebagai gantinya, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan untuk menetapkan nilai barang yang tidak terjual nantinya. Persediaannya menjadi pendapatan saat terjual, jadi pendapatan akan diakui ketika ada kemungkinan transaksi penjualan. Namun situasi di atas, proses perolehan pendapatan tidak terjadi. Jadi pada intinya perusahaan tidak boleh meningkatkan nilai persediaan berdasarkan harga jual. Persediaan hanya dicatat pada biaya histori yang lebih rendah. Persediaan tidak boleh dicatat lebih tinggi daripada harga perolehannya, dan perusahaan tidak boleh mengakui kenaikan nilai sebagai pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 2.9c. Perusahaan tersebut dituntut sebesar 500.000 oleh seseorang pelanggan yang menuntut ganti rugi atas cedera pribadi yang tampaknya disebabkan oleh produk yang cacat. Pengacara perusahaan merasa sangat yakin bahwa perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh situasi tersebut. Meskipun demikian, perusahaan memutuskan untuk membuat entry berikut. Di dalam entry tersebut yang dilihat di PPT bisa dilihat bahwa terdapat loss from lawsuit sebesar 500.000 pada liability for lawsuit 500.000. Nah, jurnal di atas sebenarnya sudah cukup baik, tetapi haruslah disertai oleh beberapa probabilitas kekalahannya di gugatannya itu berapa, dan juga estimasi nilai wajar dari kerugiannya itu juga berapa. Karena terdapat syarat bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa probabilitas kalah di gugatannya, dan juga mengetahui secara bentuk nilai wajar berapa kerugian yang diperoleh oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal 2.9d. Karena tingkat harga umum yang meningkat selama tahun berjalan, Gonzales SPA menentukan bahwa terdapat kekurangan biaya penyusutan sebesar 16.000 pada peralatan dan juga memutuskan untuk mencatatnya dalam laporan keuangan dengan entry sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT, depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Nah, pernyataan di atas seharusnya tidak perlu di jurnal seperti itu, karena jika kita ingin menghitung suatu penyusutan haruslah menggunakan biaya historis atau biaya alokasi saat kita membeli barang pertama kali. Nah, karena kenaikan harga ini tidak mempengaruhi nilai dari penyusutan itu sendiri. Nah, berarti jurnal yang benar tertulis bahwa peralatan pada keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasikan. Selanjutnya yaitu soal 2.9e. Gonzales SPA khawatir apakah aset tak berwujud dapat menghasilkan uang tunai jika terjadi likuidasi. Akibatnya, niat baik yang timbul dari transaksi pembelian selama ini tahun berjalan dan dicatat sebesar 800.000 dihapuskan sebagai berikut. Return earnings di debit 800 dan goodwill di kredit 800. Jawabannya yaitu penurunan nilai goodwill harus diakui dalam laporan laba rugi, bukan akun retained earnings. Namun, kesalahan dari perusahaan yaitu mengurangi laba ditahan tanpa menulis beban impairment loss. Hal tersebut dianggap salah karena perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan ingin menghapus goodwill, jurnal yang harus ditulis yaitu impairment loss of goodwill di debit 800 dan goodwill di kredit 800. Kemudian soal 2.9f, karena Aurel kilat, peralatan yang jelas bernilai 200.000 euro
diperoleh dengan biaya 155.000 euro dengan jurnal sebagai berikut. Nah, peralatan yang dibeli dengan diskon secara langsung pada saat pembelian tidak perlu dicatat sebagai diskon. Pencatatan perlu dilakukan hanya misalnya ketika kita membeli barang terdapat syarat seperti 2/10 N30. Hal ini merupakan diskon yang diberikan kepada pembeli untuk membayar ketika pembeli membayar faktur tepat pada waktunya, dan diskon tersebut wajib dicatat, sehingga jurnal yang seharusnya dibuat adalah peralatan pada kas senilai 155.000 euro. Selanjutnya, saya akan membahas soal 2.10a. Beban penyusutan gedung untuk tahun tersebut adalah 60.000. Karena nilai gedung meningkat selama tahun tersebut, pengawas memutuskan untuk membebankan beban penyusutan ke laba ditahan bukan ke laba bersih dengan entry berikut, yakni retained earnings pada accumulated depreciation buildings. Nah, keputusan uang grup untuk membebankan biaya penyusutan ke laba ditahan itu merupakan tidak sesuai dengan prosedur akuntansi yang ada, karena di dalam prosedur akuntansi dijelaskan bahwa kita boleh membebankan penyusutan kepada saldo ditahan, tetapi dengan syarat kita sudah tutup buku. Karena dalam kasus uang grup ini masih belum tutup buku karena masih tertulis bahwa masih di tahun berjalan, yang artinya beliau ini masih belum tutup buku. Jadi maka tidak dibolehkan saldo laba ditahan atau didebitkan. Nah, jadi entry yang benar itu merupakan expense depreciation building pada accumulated depreciation. Berikutnya pada 2.10b, bahan dibeli pada tanggal 1 Januari 2022 seharga 120 dan jumlah ini dimasukkan ke akun bahan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, harga bahan bakunya adalah 141, sehingga jurnal berikut dibuat. Persediaan 21 pada keuntungan atas persediaan. Jadi, yang dimaksud itu perusahaan menaikkan nilai persediaan dari 120 menjadi 140 sebagai laba, sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan keuangan karena keuntungan belum terrealisasi. Jadi kalau misalnya belum ada yang dijual, jadi kita kan belum ada pemasukan, jadi tidak bisa disebut sebagai laba dan tidak terrealisasi. Serta hal ini melanggar prinsip biaya historis bahwa perusahaan harus mencatat berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan nilai yang lebih rendah. Selain itu juga melanggar prinsip konservatisme, yaitu meningkatkan laba secara tidak nyata dan laba tidak boleh diakui sampai persediaan terjual. Jika harga pasar turun di bawah biaya perolehan,